Laka beruntun, mobil mewah terguling di jalan. Jembatan akses mudik antar kota amblas. Warga terima becak listrik dari Presiden. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Pagi kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Pagi di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita buka Kompas Pagi dengan berita dari Surabaya. Sebuah mobil mewah terguling di tengah jalan raya Darmo, Surabaya usai terlibat kecelakaan beruntun dengan 6 mobil lainnya. Kecelakaan diduga berawal dari salah satu pengemudi hilang kendali saat akan berpindah jalur. Inilah rekaman warga saat terjadinya kecelakaan beruntun di Jalan Raya Darmo, Surabaya, Selasa sore. Sebuah mobil mewah terguling di tengah jalan raya, serta sejumlah mobil lainnya mengalami kerusakan di bagian bodi mobil. Seluruh pengemudi dan penumpang yang terlibat kecelakaan selamat dan hanya mengalami luka ringan. Kecelakaan diduga berawal dari mobil mewah menghindari mobil lain saat akan berpindah lajur. Sang pengemudi diduga kaget dan hilang kendali, lalu menabrak mobil lain di depannya, termasuk sebuah mobil sports car dan akhirnya terguling di tengah jalan. Polisi melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Satu mobil yang terguling dievakuasi dengan mobil derek. Petugas mengumpulkan para pengemudi untuk dimintai keterangan guna kepentingan penyelidikan. Melibatkan 6 kendaraan, Mas. Lalu yang masih tinggal di TKP 4 kendaraan. Yang terbalik mobil apa deh? Nanti lebih jelasnya nanti kita itu ya. Sementara kita lakukan penyelidikan dulu dan pengumpulan barang bukti ya. Ada yang terguling dan ya tadi ada yang terguling jenis mobil Velfire. Saya kira itu aja, Mas. Mungkin korban sementara untuk korban dari pihak pengemudi Velfire mengalami luka-luka ringan aja, tapi tidak begitu parah. dari pantauan di lapangan ada kerusakan dan berapa mobil yang rusak? Untuk yang rusak terpantau ya 3 kendaraan dan. Tim gabungan Polri menangkap seorang pria yang diduga sebagai pelaku pembunuhan perempuan yang merupakan pacarnya sendiri. Diduga tersangka tega membunuh karena cekcok masalah kerusakan motor korban. Inilah video penangkapan YDF tersangka pembunuhan seorang perempuan berinisial HMZ yang baru berusia 17 tahun. Korban yang masih duduk di bangku SMA itu baru mengenal tersangka selama 3 bulan terakhir. Usai melakukan penyelidikan, polisi meringkus tersangka di rumah kosnya di Kota Malang. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Pidana dan Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup. Pengungkapan kasus pembunuhan ini berawal dari ditemukannya mayat korban di tepi Sungai Jilu, Kecamatan Jabung, Malang beberapa hari lalu. Saat ditemukan, tangan korban dalam kondisi terikat kawat. Kami sampaikan terjadi cekcok, tersebut berdasarkan hasil penyidikan kami bahwa cekcok tersebut diakibatkan karena tadi kendaraan dari korban sempat rusak pada saat dibawa dari Nganjuk ke Kota Malang, kemudian diperbaiki dan terkait masalah biaya perbaikan tersebut. Itu yang menjadi sementara masalah cekcok tersebut dan menyulut amarah tersangka. Informasi lainnya, jalur provinsi akses utama penghubung 3 kabupaten ditutup setelah sebuah jembatan di Bondowoso, Jawa Timur ambrol. Pengguna jalan harus melewati jalur alternatif yang mempunyai jarak lebih jauh, sempit dan rawan kemacetan. Rekaman kamera warga ini merekam beberapa saat setelah jembatan Sentong, Kecamatan Kota Bondowoso ambrol. Separuh badan jembatan ambles dan menyisakan lubang besar akibat terjangan arus sungai Silolembu yang besar pasca hujan deras sebelumnya. Jembatan ambrol membuat jalan raya provinsi yang menjadi akses utama penghubung 3 kabupaten yakni Bondowoso, Jember, dan Situbondo ditutup.
Seluruh kendaraan dilarang melintas karena rawan ambrol termasuk pejalan kaki yang hendak melewati jembatan. Sisi barat badan jembatan Sentong ambrol diterjang arus sungai yang meluap akibat tingginya intensitas hujan. Sedikit-sedikit, ngerembes-ngerembes, ya airnya hujan besar, ya ambrok gitu. Terus ini akses jalan terputus ya Pak ya? Iya, terputus. Warga lewat mana kalau mau ke kota ini Pak? Ya lewat sampai 5, Lewat daerah mana itu Pak? Kembang. Terus kalau dari Bondowoso mau ke Jember lewat mana Pak? Ya lewat Nangkaan ini, ke barat. Muter Pak ya? Iya, motor Nangkaan sampai ke Kembang. Kalau akses jalannya lebar atau kecil Pak? Ya kalau truk besar ya tidak boleh lewat sana. Petugas gabungan, kepolisian, dan dinas perhubungan telah menyiapkan sejumlah jalur alternatif untuk aktivitas warga meski harus memutar lebih jauh, sempit, dan rawan macet. Kita sudah menyiapkan rekayasa arus lalu lintas dari kendaraan yang dari kota. Jadi Bundaran Nangkaan, Teko kanan, kemudian sampai di Simpang 3 setelah Pulbus Akas, itu nanti seluruhnya R2 ataupun R4 belok kiri. Itu jalur kami buat satu arah. Kemudian yang dari arah Curadami mengarah ke arah Bondowoso itu hanya roda 2 saja yang bisa lewat. Kemudian untuk R4-nya lurus lewat arah Petung. Masyarakat berharap segera ada perbaikan jembatan karena merupakan akses penting dan utama bagi para pemudik saat Lebaran nanti. Hernawan Mustika, Kompas TV Bondowoso, Jawa Timur. BSI Fest Ramadan yang memadukan literasi keuangan, layanan perbankan, tausiah hingga kegiatan sosial yang digelar di Tunjungan Plaza Surabaya. Diharapkan kegiatan ini menjadi momentum untuk mendorong kebangkitan ekonomi dan keuangan syariah khususnya di Jawa Timur. Festival Ramadan ini menghadirkan beragam kegiatan mulai dari edukasi keuangan syariah, perencanaan ibadah haji dan umroh, hingga berbagai produk pembiayaan berbasis syariah. Sejumlah lomba turut digelar seperti lomba azan, hadroh, fashion show Muslim Cilik, serta kegiatan interaktif bagi pengunjung. Emil Elistianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur menyampaikan, momentum Ramadan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Jawa Timur. Pemprov Jatim juga akan terus mendorong inklusi keuangan syariah melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Itu pada saat disimpan bisa menjadi sebuah aset yang dikelola untuk kemakmuran masyarakat semua gitu. Karena kalau kita nabung emas di sini, BSI punya kapasitas untuk kemudian memberikan pendanaan kepada ekonomi masyarakat. Nah, ini kan seperti simfoni ya. Kalau misalnya ekonomi masyarakat itu bergerak, maka siapapun akan merasakan manfaatnya. Ratusan pengemudi becak lansia di Kabupaten Kediri menerima bantuan becak listrik dari Presiden Prabowo. Selain untuk meringankan beban fisik para pengemudi lansia, bantuan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para pejuang jalanan. Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa memberikan simbolis penyerahan becak listrik di Convention Hall Simpang 5 Gumul, Kabupaten Kediri. Total ada 200 unit becak listrik yang diberikan kepada warga yang selama ini menggantungkan hidupnya dengan mengayuh becak. Presiden Prabowo memberikan bantuan becak listrik khusus kepada para lansia agar tidak lagi mengeluarkan tenaga ekstra saat bekerja. Dengan adanya bantuan ini bisa meringankan beban dan menambah semangat dalam mencari nafkah. Salah satu penerima yang sudah bekerja sebagai pengemudi becak selama 40 tahun lebih mengaku bersyukur dengan bantuan becak listrik tersebut. Becak listrik lebih ringan dan mudah jika dibandingkan dengan yang sebelumnya. Lebih enteng ya? Lebih enteng, ya, Pak. Ya. Lebih enteng. Karena kan narik. Kalau ini tinggal gas. Sebelumnya udah pernah nyoba atau gimana, Pak? Ya, belum. Becak listrik. Ya, cuma sepeda motor penting-penting. Yeah. Pesannya kepada pengayuh seperti yang disampaikan tadi, baik Pak Presiden maupun Mas Bupati, tolong becaknya dirawat, tidak boleh digadekan, nggak boleh dipinjamkan, nggak boleh dijual. Iya nggak boleh, kan tujuannya buat bekerja, biar pendapatannya bertambah. Nantinya Pemkab Kediri kedepannya akan memberikan fasilitas terminal khusus untuk pengemudi becak listrik.
terminal diberikan untuk kebutuhan pengisian daya ulang becak listrik. Ismail Hasan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menekankan pentingnya transparansi data kemiskinan serta penguatan gotong royong warga sebagai implementasi nyata nilai Pancasila. Monitoring data warga miskin ini karena masih banyak data warga miskin yang tidak objektif dan tumpang tindih. Disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memonitoring Kampung Pancasila di Balai RW 9 Lemah Putro, Kelurahan Embong Kali Asin, Genteng, Surabaya. Wali Kota Eri mengapresiasi sistem kemandirian sosial di RW 9 yang memiliki dana sosial mandiri untuk bantuan warga sakit sebesar Rp250.000, bantuan pendidikan, serta santunan kematian Rp400.000. Penetapan warga miskin desil 1 hingga 5 harus berdasarkan 39 indikator objektif, meliputi kondisi rumah dan pendapatan, serta diverifikasi melalui rapat warga. Pemkot Surabaya menetapkan skala prioritas bantuan termasuk membatasi bantuan pendidikan 2 anak per keluarga agar pembagian lebih merata. Wali Kota juga menegaskan warga usia produktif yang menolak pekerjaan dapat dicoret dari daftar penerima bantuan. Sementara lansia di atas 60 tahun yang tinggal sendiri wajib mendapat perlindungan di sektor lingkungan. Ini tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Maka dari data keluarga miskin tadi, kita rekap semuanya. Pemerintah kota kan nggak mungkin bantu semuanya, nggak kuat kan? Maka di situ kita masukkan. Sisanya sing mandiri sing di. Sehingga tidak tumpuk. Dan waktunya bisa keluarnya bersamaan di setiap bulan. Saya tadi ngomong sama Pak RW, kumpulkan semua, maka orang yang tidak mampu, yang kita bantu anaknya adalah 2 anak. Sehingga yang PKH 2 anak, sehingga untuk PKH tak cekel 2 keluarga lain yang 2 anak. Nikmatnya berbuka puasa dengan mie lamian akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Momen bulan Ramadan sangat kaya dengan aneka menu makanan berbuka puasa khas daerah di Nusantara hingga makanan khas warga Tionghoa, yakni mie lamian. Mie ini jadi terasa nikmat karena disajikan dadakan langsung dari tepung tapioka dengan topping kari daging hingga ayam goreng kanton. Dengan penuh cekatan, Dimas Chandra, juru masak keturunan Tionghoa Muslim ini, memilih adonan tepung tapioka dari terigu dengan ulir memanjang, terus diputar hingga presisi dan perlahan menjadi mie panjang atau yang dikenal dengan mie lamian. Semakin panjang mie dihasilkan, maka diyakini akan menambah peruntungan bagi yang memakannya. Bagi kalangan keturunan Tionghoa Indonesia Muslim, hidangan mie lamian akan disandingkan dengan daging kare dan ayam kanton sebagai hidangan buka puasa. Selain teksturnya yang medok akan rempah, mie lamian kare daging sangat digemari dan populer di antara warga keturunan Tionghoa Muslim. Ini kita punya 3 varian. Jadi mie-nya tetap pakai mie homemade, mie lamian. Yang notabene ada beberapa macam yang kita sajikan di Ciputra ini. Yang pertama ada beef C, terus ada ayam kanton, kuah kare, sama yang normal, chicken stock, yang notabene pakai pangsit udang. Hidangan lezat mie lamian juga digemari warga lokal Surabaya yang selalu mencari mie lamian sebagai menu berbuka puasa. Ini sangat pas untuk berbuka puasa ya, karena dagingnya lembut, kuahnya juga terasa sekali, bumbunya, rempah-rempahnya sangat terasa di lidah. Jadi pas sekali untuk berbuka puasa. Menurut saya istimewanya mie-nya, tekstur mie-nya dia lebih kenyal, tekstur mie-nya juga lebih lembut daripada mie-mie yang lain.
Mie lamian merupakan salah satu hidangan khas Tionghoa sangat mudah dijumpai di Surabaya, terutama di wilayah Pecinan dan Hotel Ciputra Surabaya. Biasanya satu paket komplit hidangan mie lamian dihargai sekitar Rp30.000 hingga Rp50.000 tergantung topping dan porsinya. Cilmi Ardiantovani, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Saudara, harga sejumlah komoditas bahan baku pembuatan kue kering melonjak drastis. Pelaku usaha rumahan pun harus mencari cara lain agar produksi bisa terus berjalan, terlebih di momen jelang Lebaran. Untuk mengetahui bagaimana kondisinya, berikut laporan jurnalis Kompas TV Hilda Nusantara dan juru kamera Dedi Prasetyo. Saudara, indeks ekonomi yang bikin pusing bukan cuma harga bahan pangan yang melonjak naik di awal bulan Ramadan. Tapi ternyata baru saja nih saudara, saya dari bahan kue atau toko bahan kue untuk beli bahan-bahan kue karena bikin kue kering Lebaran nih. Karena kalau Lebaran tanpa kue kering kan rasanya hampa ya. Dan saya kaget dong saudara, karena ternyata harga bahan kue itu naiknya lumayan bikin shock. Kira-kira bagaimana ya cara pelaku kue kering rumahan untuk bertahan? Karena kalau industri rumahan kan pasti akan lebih terdampak daripada toko kue yang tingkatnya besar. Kita akan langsung tanya, saya akan mengajak Anda langsung bertanya ke produksi kue rumahan yang ada di Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kita tanya langsung deh sama Bu Obi, pemilik usaha rumahan kue kering. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah, baik Mbak. Bu, sehat nggak di tengah harga bahan kue yang bikin pusing, Bu? Wah, harga kue, bahan kue sekarang memang betul-betul luar biasa naiknya. Coklat aja yang dulu harganya cuma 1,5 juta, sekarang satu saknya itu sudah 4 juta sekian. Memang cukup bikin pusing saya sendiri, karena sebagai produk unggulan saya adalah nastar apel, pemakaian butter sangat tinggi. Tapi harganya luar biasa. Bu, ini sudah berapa lama Bu bikin kue, menggeluti usaha kuliner ini berapa lama? Saya bikin kue kering itu sudah hampir 25 tahun. 25 tahun bikin kue kering, bisa dikatakan saat ini harga bahan kue paling tinggi, Bu? Iya, betul. Jadi butter itu tahun kemarin aja, butter yang kita pakai satu kalengnya itu masih 700 sekian. Sekarang sudah jatuh juta sekian. Tapi saya sebagai pelaku pembuat kue kering, saya tidak mengurangi atau tidak merubah resep. Karena ketika saya beralih ke butter yang lebih rendah kualitasnya, rasa berubah. Nah, kalau rasa berubah, konsumen kan tidak mau. Akhirnya yang kami lakukan, triknya memperluas pasar dengan memanfaatkan adanya media sosial. Di samping itu, mau tidak mau harus mengurangi profit. Oke, Bu, kalau ngomongin ngaruhnya, apakah berpengaruh ke jumlah pesanan, Bu? Dari tahun lalu ke tahun sekarang, apakah signifikan, Bu, pesanannya? Alhamdulillah. Pesanan tahun kemarin sama pesanan sekarang ini saya malah meningkat. Karena kita memang memanfaatkan maksimal di sosial media. Cuman kalau di toko itu memang turunnya banyak sekali. Semangat terus ya Ibu ya. Jadi memang benar ya saudara ya, kenaikan harga bahan baku ini lumayan bikin shock. Tidak hanya 20%, 30%, tapi bahkan sampai 50%. Ini tentu saja butuh siasat yang terperinci, yang detail bagaimana agar pelaku usaha rumahan bisa terus bergerak memproduksi. Salah satu yang dilakukan oleh pelaku usaha rumahan kue kering ini juga membuat hampers agar kue kering yang dijual terlihat lebih menarik dan tentu saja untuk menarik minat pembeli. Hilda Nusantara dan juru kamera Dedi Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Malang, Jawa Timur. Saudara, bulan Ramadan, pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur mengajak seluruh organisasi perangkat daerah lebih dekat dengan masyarakat. Salah satunya dengan berbagi takjil gratis kepada warga secara bergilir oleh setiap OPD. Momentum bulan Ramadan, PLT Wali Kota Madiun mengimbau seluruh organisasi perangkat daerah Pemkot Madiun memperkuat kedekatan dengan masyarakat. Salah satunya yakni agenda buka bersama yang biasanya hanya dilakukan secara internal, kini diarahkan agar melibatkan masyarakat dengan cara berbagi takjil gratis. Setiap organisasi perangkat daerah diminta turut berbagi takjil yang isinya berasal dari produk UMKM lokal. Lokasi pembagian telah ditentukan dan dilakukan secara bergilir. Saya ingin teman-teman OPD semuanya, seluruh OPD ini menyapa masyarakat. Makanya
kebetulan kegiatan buka bersama ini kan untuk internal ya. Saya lebih baik daripada internal, saya pengen tidak hanya dari sisi pejabat saja, tetapi dari sisi OPD, baik dari staf semuanya ikut terlibat untuk menyapa masyarakat, lebih berkenalan sama masyarakat, lebih dekat dengan masyarakat. Sehingga masyarakat itu juga nanti apabila membutuhkan pelayanan ke OPD-OPD itu nanti juga lebih dekat. Salah satu kegiatan berbagi takjil gratis dilaksanakan oleh aparatur sipil negara Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Pembagian takjil yang digelar di Jalan Gajah Mada, tepatnya di depan Puskesmas Mangunharjo, membawa sekitar 450 paket takjil berisi makanan ringan dan minuman. Pemerintah Kota Madiun pada tahun ini ingin berbagi takjil kepada masyarakat Kota Madiun. Hari ini dibagikan sejumlah 450 snack yang asalnya dari pemerintah Kota Madiun. Juga ada sebagian partisipasi dari teman-teman ASN Dinas Kesehatan Kota Madiun. Warga sangat antusias sekali, terbukti 450 kotak sudah ludes dalam waktu berapa? 15 menit. Dana kegiatan berbagi takjil ini selain berasal dari Pemkot Madiun, juga didukung oleh partisipasi aparatur sipil negara yang bertugas di Dinas Kesehatan, PP dan KB Kota Madiun. Imam Iswanto, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, untuk mengakomodir lonjakan jumlah pemudik saat Lebaran, PT KAI Daob 7 Madiun mengoperasikan kereta api tambahan pulang pergi. Penambahan dilakukan seiring meningkatnya antusiasme masyarakat dalam menggunakan transportasi kereta api pada masa mudik dan arus balik Lebaran 2026. PT KAI Daob 7 Madiun telah membuka pemesanan tiket kereta api tambahan untuk masa angkutan Lebaran tahun 2026. Kereta api tambahan disediakan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada periode mudik dan arus balik Lebaran. Kereta api Lebaran tambahan yang berangkat dari wilayah Daob 7 Madiun yaitu kereta api berantas dengan relasi Blitar menuju Pasar Senen, Jakarta. Kereta api tambahan tersebut beroperasi pulang pergi selama masa angkutan Lebaran. Terdapat juga 4 kereta api tambahan jarak jauh yang melintas wilayah Daob 7 Madiun, diantaranya kereta api Sancaka relasi Surabaya Gubeng Yogyakarta, kereta api Gajayana tambahan relasi Malang Stasiun Gambir Jakarta, kereta api tambahan relasi Surabaya Gubeng Stasiun Gambir Jakarta, serta kereta api Pasundan tambahan relasi Surabaya Gubeng Kiara Condong. Pemesanan tiket kereta api tambahan telah dibuka bertahap sejak 11 Februari 2026 lalu. PT KAI memastikan ketersediaan tiket kereta api untuk Lebaran masih cukup dan bisa memenuhi kebutuhan tiket perjalanan untuk masyarakat. Untuk mengakomodir kebutuhan pelanggan terkait transportasi kereta api, kita juga sudah siapkan kereta api tambahan. Khusus kereta api tambahan yang keberangkatan dari stasiun wilayah Daob 7 itu ada kereta api berantas, sedangkan untuk beberapa KA yang melewati wilayah Daob 7 Madiun itu juga ada KA Gajayana, ada kereta api tambahan dari Surabaya Gubeng dan juga ada kereta api Sancaka, relasi dari Surabaya Gubeng sampai dengan Yogyakarta pulang pergi. Pada periode keberangkatan 11 Maret hingga 1 April 2026, tiket kereta api jarak jauh dengan keberangkatan awal dari wilayah Daob 7 Madiun telah terjual sebanyak 55.147 tiket. Jumlah tersebut setara dengan 69% dari total kapasitas 80.124 tempat duduk yang disediakan. Imam Iswanto, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Jembatan akses mudik antar kota ambles. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama.
Jalur provinsi akses utama penghubung 3 kabupaten ditutup setelah sebuah jembatan di Bondowoso, Jawa Timur ambrol. Pengguna jalan harus melewati jalur alternatif yang mempunyai jarak lebih jauh, sempit dan rawan kemacetan. Rekaman kamera warga ini merekam beberapa saat setelah jembatan Sentong, Kecamatan Kota Bondowoso ambrol. Separuh badan jembatan ambles dan menyisakan lubang besar akibat terjangan arus sungai Silolembu yang besar pasca hujan deras sebelumnya. Jembatan ambrol membuat jalan raya provinsi yang menjadi akses utama penghubung 3 kabupaten yakni Bondowoso, Jember, dan Situbondo ditutup. Seluruh kendaraan dilarang melintas karena rawan ambrol termasuk pejalan kaki yang hendak melewati jembatan. Sisi barat badan jembatan Sentong ambrol diterjang arus sungai yang meluap akibat tingginya intensitas hujan. Sedikit-sedikit, ngerembes-ngerembes, ya airnya hujan besar, ya ambrol gitu. Terus ini akses jalan terputus ya Pak ya? Iya, terputus. Warga lewat mana kalau mau ke kota ini Pak? Ya lewat SMP 5. Lewat daerah mana itu Pak? Kembang. Terus kalau dari Bondowoso mau ke Jember lewat mana Pak? Ya lewat Nangkaan ini, ke barat. Muter Pak ya? Iya muter Nangkaan sampai ke Kembang. Kalau akses jalannya lebar atau kecil Pak? Ya kalau truk besar ya tidak boleh lewat sana. Petugas gabungan, kepolisian, dan dinas perhubungan telah menyiapkan sejumlah jalur alternatif untuk aktivitas warga meski harus memutar lebih jauh, sempit, dan rawan macet. Kita sudah menyiapkan rekayasa arus lalu lintas dari kendaraan yang dari kota. Jadi Bundaran Nangkaan teko kanan, kemudian sampai di Simpang 3 setelah Pulbus Akas, itu nanti seluruhnya R2 ataupun R4 belok kiri. Itu jalur kami buat satu arah. Kemudian yang dari arah Curadami mengarah ke arah Bondowoso itu hanya roda 2 saja yang bisa lewat. Kemudian untuk R4-nya lurus lewat arah Petung. Masyarakat berharap segera ada perbaikan jembatan karena merupakan akses penting dan utama bagi para pemudik saat Lebaran nanti. Hernawan Mustika, Kompas TV Bondowoso, Jawa Timur. Ratusan pengemudi becak lansia di Kabupaten Kediri menerima bantuan becak listrik dari Presiden Prabowo. Selain untuk meringankan beban fisik para pengemudi lansia, bantuan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para pejuang jalanan. Wakil Bupati Kediri, Dewi Maria Ulfa, memberikan simbolis penyerahan becak listrik di Convention Hall Simpang 5 Gumul, Kabupaten Kediri. Total ada 200 unit becak listrik yang diberikan kepada warga yang selama ini menggantungkan hidupnya dengan mengayuh becak. Presiden Prabowo memberikan bantuan becak listrik khusus kepada para lansia agar tidak lagi mengeluarkan tenaga ekstra saat bekerja. Dengan adanya bantuan ini bisa meringankan beban dan menambah semangat dalam mencari nafkah. Salah satu penerima yang sudah bekerja sebagai pengemudi becak selama 40 tahun lebih mengaku bersyukur dengan bantuan becak listrik tersebut. Becak listrik lebih ringan dan mudah jika dibandingkan dengan yang sebelumnya. Lebih enteng ini. Lebih enteng ya, ya. Lebih enteng. Karena kan narik. Kalau ini tinggal gas. Sebelumnya udah pernah nyoba atau gimana Pak? Ya belum. Becak listrik. Ya cuma sepeda motor metik-metik gitu. Pesannya kepada pengayuh seperti yang disampaikan tadi, baik Pak Presiden maupun Mas Bupati, tolong becaknya dirawat, tidak boleh digadekan, nggak boleh dipinjamkan, nggak boleh dijual. Ya nggak boleh, kan tujuannya buat bekerja biar pendapatannya bertambah. Nantinya Pemkab Kediri kedepannya akan memberikan fasilitas terminal khusus untuk pengemudi becak listrik. Terminal diberikan untuk kebutuhan pengisian daya ulang becak listrik. Ismail Hasan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Momen bulan Ramadan sangat kaya dengan aneka menu makanan berbuka puasa khas daerah di Nusantara hingga makanan khas warga Tionghoa, yakni mie lamian. Mie ini jadi terasa nikmat karena disajikan dadakan langsung dari tepung tapioka dengan topping kari daging hingga ayam goreng kanton. Dengan penuh cekatan, Dimas Chandra, juru masak keturunan Tionghoa Muslim ini, memilih adonan tepung tapioka dari terigu dengan ulir memanjang. Terus diputar hingga presisi
dan perlahan menjadi mie panjang atau yang dikenal dengan mie lamian. Semakin panjang mie dihasilkan, maka diyakini akan menambah peruntungan bagi yang memakannya. Bagi kalangan keturunan Tionghoa Indonesia Muslim, hidangan mie lamian akan disandingkan dengan daging kare dan ayam kanton sebagai hidangan buka puasa. Selain teksturnya yang medok akan rempah, mie lamian kare daging sangat digemari dan populer di antara warga keturunan Tionghoa Muslim. Ini kita punya 3 varian. Jadi mie-nya tetap pakai mie homemade, mie lamian. Yang notabene ada beberapa macam yang kita sajikan di Ciputra ini. Yang pertama ada beef C, terus ada ayam kanton, kuah kare, sama yang normal chicken stock yang notabene pakai pangsit udang. Hidangan lezat mie lamian juga digemari warga lokal Surabaya yang selalu mencari mie lamian sebagai menu berbuka puasa. Ini sangat pas untuk berbuka puasa ya, karena dagingnya lembut, kuahnya juga terasa sekali, bumbunya, rempah-rempahnya sangat terasa di lidah. Jadi pas sekali untuk berbuka puasa. Menurut saya istimewanya mie-nya, tekstur mie-nya dia lebih kenyal, tekstur mie-nya juga lebih lembut daripada mie-mie yang lain. Mie lamian merupakan salah satu hidangan khas Tionghoa sangat mudah dijumpai di Surabaya, terutama di wilayah Pecinan dan Hotel Ciputra Surabaya. Biasanya satu paket komplit hidangan mie lamian dihargai sekitar Rp30.000 hingga Rp50.000 tergantung topping dan porsinya. Cilmi Ardiantovani, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Saudara, bulan Ramadan, pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur mengajak seluruh organisasi perangkat daerah lebih dekat dengan masyarakat. Salah satunya dengan berbagi takjil gratis kepada warga secara bergilir oleh setiap OPD. Momentum bulan Ramadan, PLT Wali Kota Madiun mengimbau seluruh organisasi perangkat daerah Pemkot Madiun memperkuat kedekatan dengan masyarakat. Salah satunya yakni agenda buka bersama yang biasanya hanya dilakukan secara internal, kini diarahkan agar melibatkan masyarakat dengan cara berbagi takjil gratis. Setiap organisasi perangkat daerah diminta turut berbagi takjil yang isinya berasal dari produk UMKM lokal. Lokasi pembagian telah ditentukan dan dilakukan secara bergilir. Saya ingin teman-teman OPD semuanya, seluruh OPD ini menyapa masyarakat. Makanya kebetulan kegiatan buka bersama ini kan untuk internal ya. Saya lebih baik daripada internal, saya pengen tidak hanya dari sisi pejabat saja, tetapi dari sisi OPD, baik dari staf semuanya ikut terlibat untuk menyapa masyarakat, lebih berkenalan sama masyarakat, lebih dekat dengan masyarakat. Sehingga masyarakat itu juga nanti apabila membutuhkan pelayanan ke OPD-OPD itu nanti juga lebih dekat. Salah satu kegiatan berbagi takjil gratis dilaksanakan oleh aparatur sipil negara, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Pembagian takjil yang digelar di Jalan Gajah Mada, tepatnya di depan Puskesmas Mangunharjo, membawa sekitar 450 paket takjil berisi makanan ringan dan minuman. Pemerintah Kota Madiun pada tahun ini ingin berbagi takjil kepada masyarakat Kota Madiun. Hari ini dibagikan sejumlah 450 snack yang asalnya dari pemerintah Kota Madiun. Juga ada sebagian partisipasi dari teman-teman ASN Koordinasi Setar Kota Madiun. Warga sangat antusias sekali, terbukti 450 kotak sudah ludes dalam waktu berapa? 15 menit. Dana kegiatan berbagi takjil ini selain berasal dari Pemkot Madiun, juga didukung oleh partisipasi aparatur sipil negara yang bertugas di Dinas Kesehatan, PP dan KB Kota Madiun. Imam Iswanto, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Es permen karet yang favorit saat Ramadan akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah di Kompas Pagi.
Kawasan religi Ampel, Surabaya selalu ramai saat bulan Ramadan, terutama jelang waktu berbuka puasa. Salah satu tempat yang ramai adalah penjualan es permen karet yang menjadi legenda kuliner di bulan Ramadan. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Pagi hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma, sampai jumpa. Warna cerah yang menggoda ditambah dengan campuran es yang segar dan rasanya yang legit, membuat es permen karet menjadi salah satu kuliner yang paling diburu warga. Jajanan ini menjadi primadona kuliner bulan Ramadan di kawasan Ampel, Surabaya sejak puluhan tahun lalu. Warga harus antre untuk mendapatkan es permen karet yang jadi menu primadona sajian berbuka puasa. Seperti yang dilakukan Naura, ia mengaku rela antre demi membeli es permen karet yang sudah jadi langganan sejak dirinya masih kecil. Selain rasanya yang enak, harganya juga ramah di kantong, hanya sekitar Rp5.000 per porsinya. Beli es apa, Mbak? Beli es permen karet. Ini sudah jadi tradisi setiap... Ya, dari kecil. Dari kecil ya? Iya, dari kecil. Ini nanti buat apa? Buat buka puasa. Buka puasa. Ini jadi dari dulu emang udah legenda ini ya? Legenda. Dulu namanya es susu gajah. Nah, kalau sekarang es permen karet. permen karet. Ini emang seger atau gimana rasanya? Seger, enak, manis. Ya. Rasanya legend. Selama bulan Ramadan, pedagang es permen karet mengaku berhasil menjual 4 galon per hari, 4 kali lipat dibandingkan dengan hari biasa. Kalau puasa bisa lebih dari 4 permen karet, 4 galon es permen karet. Tapi kalau hari biasa mungkin cuma 1 doang. Soalnya hitungnya itu per galon. Kalau per galon itu mungkin kalau 1 galon lebih dari 100 sih, Mas. Udah legenda dari Ampel Kembang sini sih. Udah lama, dari tahun 86, dari kakek. Itu kalau yang puasa dari jam 12 siang sampai jam 6 maghrib. Kalau yang hari biasa dari jam 3 sore sampai jam 9 pagi. Ini selalu habis semua ya, jajan, minuman? Iya, habis semua. Es permen karet yang dulu kerap disebut es susu gajah telah hadir di wilayah Jalan Ampel sejak tahun 1986. Usaha yang telah dikelola 3 generasi ini masih menjadi pilihan warga Surabaya. Bagi Anda yang penasaran dengan rasa legit dan segarnya es permen karet, Anda bisa langsung datang ke Jalan Ampel Kembang, Surabaya menjelang waktu berbuka puasa. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.